Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun juga semua para pecinta ilmu tajwid yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, video kali ini akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan, yang telah ditanyakan oleh santri-santri kita yang ada di grup Santri Inden. Ada 15 pertanyaan dari 10 santri. Baik, langsung saja. Pertanyaan yang pertama adalah tentang, saya sebut nama dulu ya, dari Zaki Nazir. Ya. Pertanyaan pertama dari Zaki Nazir, Ustadz, bagaimana cara membaca waqaf dan wasol? Ustadz akan menjawab secara umum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada pembahasannya. Kita masuk di pembahasan ini. Nah, Ustadz klik ya. Anda sekalian, di dalam membaca waqaf dan wasol, oke, membaca waqaf itu adalah ketika kamu membaca satu ayat, kemudian kamu berhenti. Dan berhentinya dengan nafas. Maka ini namanya adalah waqaf. Kemudian di saat yang sama terus kamu melanjutkan. Contoh surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Waqaf. Qul huwallahu ahad. Waqaf. Allahus samad. Waqaf. Gitu. Lah, ketika kamu berhenti di Ar-Rahim, Ahad, Samad, itu berhentinya itu dengan bernafas. Itulah membaca waqaf dengan benar secara umum, Nah, secara detailnya kalian bisa lihat dari materi-materi waqaf yang benar di masing-masing halaman ya. Di masing-masing halaman, dari halaman keberapa tuh? Kalau kita cek di daftar isi ya, anak-anak sekalian. Kita tunggu sebentar. Kalau kalian mau membaca bagaimana membaca waqaf yang benar secara detail, kalau secara umum seperti itu ya. Waqaf bersama dengan mat dan qalqalah, waqaf pada huruf yang berharokat, waqaf pada tak marbuto, dan seterusnya. Begitu ya. Jadi cara membaca waqaf yang benar adalah kalian berhenti pada suatu kalimat dan kalimat itu disukun. Begitu. Kalimatnya disukun karena diwaqaf. Dan kemudian setelah berhenti pada huruf terakhir, kemudian kalian bernafas. Jangan sampai nggak bernafas. Nah, setelah bernafas, maka lanjut lagi pada kalimat berikutnya atau ayat berikutnya. Inilah yang disebut dengan waqaf. Tetapi Ustadz, kalau kita berhenti Ustadz, tapi nggak pakai nafas, lah bukan waqaf namanya. Namanya bukan waqaf, tapi namanya adalah saktah. Kalau anak-anak buka pada halaman ke-33, ya. Nah, pada halaman ke-33 itu dijelaskan. Sakta itu berhenti sejenak, kurang lebih dari satu alif dengan tanpa bernafas. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Tuh berhenti di situ. Tetapi kalau berhenti pakai nafas, namanya waqaf. Begitu ya. Baik, kita kembali pada pelajaran. Ustadz, bagaimana kita membaca wasol? Membaca wasol lebih mudah lagi. Membaca wasol berarti kalian tidak berhenti pada suatu kalimat. Itu namanya nyambung. Nyambung itu sudah. Jadi contohnya, kalau kita wasol surah Al-Fatihah dari ayat 1 sampai dengan ayat keempat. Jadi dia huruf terakhir dari masing-masing ayat itu tidak disukun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Begitu. Biasanya kalau kalian waqaf di masing-masing ayat, bacanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Waqaf. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Begitu. Jelas ya? Nah, itu pertanyaannya pertama. Jadi waqaf lebih harus hati-hati. Kalau waqaf kalau wasol, yang penting nafas kalian tuh kuat. Udah kelar. Bahkan kata guru kita, Syekh Ahmad Al-Kanas mengatakan, Ananda sekalian, kalau kalian punya nafas panjang, membaca Al-Quran dari ayat pertama surat Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas, kuat itu satu nafas, enggak apa-apa, bisa, boleh.
Kalau kalian cek ananda sekalian, di masing-masing ayat itu ya, itu andai kata kok kalian kuat nafasnya, dan huruf terakhir ditanwin, misalnya di fathaten ya. Kemudian setelahnya ayat berikutnya hurufnya berupa ba, itu nanti di huruf ba itu ada tanda mimnya. Menunjukkan apa Ustadz? Ini menunjukkan bahwa kalau kalian kuat nafasnya, pengen wasol, nyambung kepada ayat setelahnya, kata setelahnya, cara bacanya ini diiklapkan. Ini dibaca iklap gitu. Jelas ya? Sampai sini itu jawaban Ustadz untuk pertanyaan yang pertama. Kalau kalian pengen melanjutkan pertanyaannya, silakan komen dan melanjutkan pertanyaannya di komen video yang nanti akan Ustadz share di YouTube ya. Baik, itu untuk pertanyaan pertama dari Zaki Nadir. Untuk yang kedua, dari Zaki Nadir masih sama, Ustadz, penjelasan tentang mekanisme membaca tak marbutoh. Baik, kita coba lihat. Ada nggak tak marbutoh di sini itu? Nah, langsung kita buka halaman ke-5 ya. Nih, Ustadz akan jelaskan dulu tak marbutoh itu apa. Tak marbutoh itu ya tak yang bulat begini dah, ya. Akan Ustadz kasih tanda di sini ya. Pakai drawing dah biar gampang. Nih. Nah, ini tak marbutoh itu. Oke. Lah, cara membaca tak marbutoh yang benar bagaimana Ustadz? Kalau misalnya kalian wakof, taknya diganti H. Tapi kalau misalnya dia nggak wakof, wasol terus, ya tetap dibaca menjadi tak. Contoh misalnya, kita sambung ya, misalnya Ustadz akan membaca 2 baris ini menjadi 1 nafas. Perhatikan warna-warna merah yang ada di masing-masing nih ya, masing-masing ayat ya. Yang terakhir nanti kita wakafkan. Kullu nafsim bima kasabat rahinatun farrat min qaswaratin qalu tilka idzan karratun khasirah. Khasirah. Tuh. Kalau wakaf di sini rohinah menjadi hadiah. Sama dengan di atas. Qaswarah. Khasirah. Baik. Itu penjelasan singkatnya buat Ananda Zaki Nadir. Oh, emang ada penjelasan yang lebih panjangnya lagi, Ustaz? Oh, ada penjelasannya. Penjelasannya nanti kalau kalian mau belajar tajwid lebih dalam lagi, maka Anda sekalian kalian akan nanti belajar bagaimana dhabtul mushaf ya. Ustaz hapus dulu nih. Hah? Di dhabtul mushaf di sini. Poinnya di sini nanti. Bagaimana tak itu ada ceritanya, tak itu ada yang tak marbuto, ada tak yang mabsuto dan seterusnya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua dari Zaki Nadir. Ustadz, nanti kalau bisa kita bisa ikutan dong Ustadz di dalam pembuatan apa? Pembuatan videonya. Boleh. Ini saat ini Ustadz pakai Zoom ya. Karena nanti enak buat karena memori videonya itu nggak besar. Kalau dibanding misalnya Ustadz harus membuat video dari aplikasi ini itu nanti berat. Mending dari Zoom selesai Ustadz upload, Ustadz kasih thumbnail begitu. Baik. Pertanyaan yang kedua dari santri yang kedua, pertanyaan yang ketiga ya. Dari Muhammad Muzaki Majid. Muhammad Muzaki Majid. Ustadz, apa yang dimaksud dengan mat tabi'i? Mat tabi'i. Kita masuk ke pembahasan mat tabi'i ya. Ini poin yang keberapa nih? Nah ini. Nah, mat tabi'i. Langsung saja. Mat artinya panjang. Tabi'i itu tabiat kita. Tabiatnya kalau baca panjang ya 2 harokat. Begitu. Oh gitu ya? Iya. Ya. Mari kita buka di slide-nya. Kalau enggak salah, pembahasan tentang ya tentang mat itu ada di jilid ketiga kalau nggak salah. Iya, ada di jilid yang ketiga. Baik, Ustaz akan buka. Mudah-mudahan terlihat ini. Mudah-mudahan terlihat. Nah, coba mudah-mudahan kelihatan ya. Mat itu artinya tambahan atau ziyadah. Maksudnya bagaimana Ustadz? Maksudnya begini.
Jadi anak-anak sekalian, setiap huruf itu panjangnya hanya 1 harokat. Coba kita klik ya. Kalau di sini, coba kamu dengarkan suara saya. Nuhiha. Nuhiha. Harusnya bacanya nuhiha. Tapi karena dia dimatkan, dipanjangkan, maka panjangnya ya lebih daripada biasanya. 2 harokat. Nuhiha. Itulah yang artinya mat tambah. Tobi'i dari mana tobi'i? Tobiatnya itu umumnya 2 harokat. Begitu anak-anak sekalian. Gitu ya. Baik. Ala kulli hal, demikian yang bisa Ustaz jelaskan tentang mat tobi'i. Gampangannya begini, mat tobi'i adalah kita coba lihat di sini. Mat tobi'i adalah bacaan dari mat, huruf mat apabila dia tidak bertemu dengan apa? Dengan hamzah, dengan sukun dan dengan tasydid. Ustadz, emang ada penjelasannya ya? Ada penjelasannya. Kalau anak-anak sekalian mau masuk ke materi ya, materi buku kaidah yang ke-6, nanti kalian akan bisa melihat di situ penjelasan mengenai tentang mat tabi'i. Akan coba Ustadz cuplikkan di sini. Kita klik dulu. Kita tunggu karena memang ini filenya agak cukup besar. Ustadz share di sini. Mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, di sini. Daftar isi. Kita lihat daftar isinya. Baik. Mat tabi'i. Mat tabi'i di mana Ustadz? Mat tabi'i kalau kalian buka ada pada halaman ke-22 dan halaman ke-23. Baik. Silakan ditunggu ya. Baik. Ini dia. Masuk ke halaman 22. 23. Mat tabi'i adalah huruf alif ya, sebelumnya fathah, huruf ya sebelumnya sukun, kemudian huruf wawu sukun sebelumnya berharokat dhamma. Nuhiha, catatannya apalah? Catatannya adalah anak-anak sekalian, catatannya mat tabi'i itu apa? Mat tabi'i itu dia nih. Bentar. Babibu. Setelahnya itu enggak ada hamzah. Setelahnya juga tidak ada huruf-huruf seperti sukun yang bersukun atau bertasdid. Kalau nanti dia ada hamzah, ada sukun, kemudian ada tasdid, bukan mat tabi'i lagi tapi mat yang lainnya. Baik, gitu ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami penjelasan Ustadz mengenai mat tabi'i. Intinya mat tabi'i itu adalah kalau ada huruf mat, maka harokatnya dibaca hanya 2 harokat. Begitu. Hanya berapa? Dua harokat saja. Tidak boleh lebih dari 2. Nah, gitu. Kenapa? Karena dia tobi'i, udah tabiatnya itu 2 harokat. Gitu. Kalau dibaca lebih, makanya bukan mat tobi'i lagi, tapi mat farai, mat cabang. Terima kasih. Demikian untuk jawabannya buat Mas Muhammad Muzaki Majid. Kita pindah ke pertanyaan keempat ya. Ustadz, apabila ada mat tobi'i diikuti huruf salah satu 5 huruf, yaitu huruf qalqalah, ba, jim, dal, to, qaf. Maka cara membacanya dipanjangkan berapa harokat Ustaz? Nah, ini berarti masuk kepada kaidah kelima Ananda sekalian. Ini cara membaca waqaf huruf mat dan huruf qalqalah. Kita lihat di sini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ananda sekalian, kalau ada huruf mat, nih huruf mat, Ustaz pakai apa ini? Spotlight ya. Nih. Buruj, mau'ud, mashhud, ukhdud. Dipanjangkan, boleh dibaca 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat sambil huruf yang terakhir tetap dikolkolahkan. Tetap apa? Dikolkolahkan. Begitu ya.
tetap dikolkolahkan. Ini sudah lewat 15 menit. Berarti contohnya bagaimana Ustaz cara membacanya? Perhatikan. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Al-buruji. Di wakaf ya. Al-buruj. 2 harokat tuh. Contoh yang 4 Ustaz. Baik. Al-buruj. Itu contoh yang 4 harokat. Belakangnya masih tetap ada kolkolahnya. Loh, berarti hitungan keempat itu masih mat Ustaz. Iya. Al-buruj. Nah, yang kelima baru j kolkolahnya. Gampang ya? Kalau 6 lebih panjang lagi. Al-buruj. Nah, gitu. Lah kalau kamu menjadi imam di sholat raweh, kalau pengen cepet ya pakai aja yang 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Gitu. 2 harokat. Jelas ya? Itulah cara membaca untuk mat tabi'i yang diikuti huruf qalqalah. Panjangnya bisa 2, 4, atau 6 harokat sambil huruf qalqalahnya tetap dipantulkan. Meskipun ada cara yang lainnya. Ada wakaf raum, ada wakaf Islam. Tapi insya Allah di waktu yang lainnya. Khawatir nanti tambah bingung ya. Nggak apa-apa. Demikian untuk penjelasan dari Ustadz tentang bagaimana cara membaca mat tabi'i yang setelahnya ada huruf qalqalah dan dia diwakafkan. Kita kembali ke cover lagi. Alhamdulillah sudah 4 pertanyaan. Kita pindah kepada pertanyaan yang kelima. Ustadz, bagaimana cara membaca saktah dan imalah? Wah, ini seru nih. Saktah dan imalah. Anda sekalian, coba perhatikan untuk spotlight yang akan kalian lihat di poin berikut. Ini, nah, ya. Abhathun mutafarriqatun. Abhathun mutawarriqatun. Dan al-waqfu wal ibtida'. Baik, coba kita lihat ya. Kita tunggu sebentar. Baik. Ini AC-nya lumayan dingin. Untuk pembahasan mengenai ya saktah itu masuk pada pembahasan wakaf kalau di buku yang Ustadz susun ya. Pembahasannya ada di wakaf. Baik iskan, rom ataupun ismam. Kalau di imala nanti masuknya di pembahasan-pembahasan yang berbeda, ada pembahasan tambahan. Oke. Oke, baik. Mari kita mulai. Nih, imalah. Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ustadz share dulu supaya kalian bisa melihat apa yang Ustadz share ya. Baik. Ta'wij, imalah itu artinya bengkong, Bang. Amal turrumha wa nahwahu idza awajtahu. Jadi aku bengkongkan si panahnya dan yang lainnya. Nah, tambahannya perhatikan. Nggak bisa. Bentar. Jadi intinya mendekatkan suara fathah dari kasro atau alif dari ya tanpa mengganti ataupun menambah secara banyak. Nah, gitu. Contohnya perhatikan suaranya nih Syekh ini. Majriha. Majriha, majriha. Gitu ya. Jadi membaca imalah itu terkesan kalau di Indonesia itu majriha, bukan majriha, bukan majriha, bukan, tapi majriha. Perhatikan saya lagi. Majriha. Majriha, majriha. Jadi mengucapkan huruf alif yang dimiringkan tadi itu terkesan antara alif dan ya gitu. A, I, E gitu. Watakunu fi riwayati khafsin fi kalimatin wahidah. Dan di
dalam metode membaca Al-Qur'annya Imam Hafiz itu hanya ada satu yang dibaca imalah di dalam satu mushaf itu. Hanya satu saja. Di surat Hud ayat ke-41. Gitu. Jadi cara membacanya begitu. Baik. Ini pada slide ini itu menjelaskan tentang bahwa imalah nanti kondisinya contoh modelnya, bukan contohnya ya, kondisinya itu ada dua. Ya. Nih. Ini bentuknya kalau kita membaca imalah. Imalah dengan alif, imalah dengan suro, imalah kubro, dan imalah dengan ya. Dan termasuk bagaimana cara membacanya nanti ya. Baik. Jadi ala kulli hal, demikian anak-anak sekalian. Cara simpelnya untuk membaca imalah di dalam Al-Quran. Ingat, kalau menurut Imam Hafiz, satu mushaf itu hanya ada satu. Cara membacanya gimana? Kayak huruf E. Majreha. Majreha. Antara alif dan ya. E. A, I, E. Tuh. A, I. A, I, E. Bukan A dan U. AU menjadi O nanti. Kalau A dan U nanti menjadi O. Salah. Majroha. Salah. Tapi bacanya adalah majre. A dan I. E. Majreha. Begitu. Dua harokat, Ustaz. Dua harokat. Kok bisa? Karena ada huruf matnya di situ. Gampang ya anak-anak sekalian. Ustaz, bagaimana cara membaca sakta? Wah, nih coba perhatikan. Kita masuk ke bab sakta. Mudah-mudahan satu pertanyaan yang terdapat terdapat dua sekaligus ini bisa nanti kalian pahami ya. Baik. Nih, sakta. Sakta Anda sekalian adalah memutuskan suara pada sebuah huruf Al-Quran dengan masa dan mana ketika dia berhenti itu enggak bernafas. Iya. Dalam rangka nanti ketika kamu berhenti pada huruf tersebut, kamu niat melanjutkan. Begitu ya. Ala kulli hal demikian. Baik. Lah sakta sendiri itu di dalam Al-Quran, anak-anak sekalian. Coba perhatikan. Ada yang wajib juga ada yang bentar, kita kembali. Ada yang wajib, ada yang boleh. Yang wajib apa saja Ustadz? Coba perhatikan. Nih. Contohnya pada surah Al-Kahfi ayat pertama. Coba perhatikan saya membaca. Iwaja qayyima. Iwaja qayyima. Iwajan qayyima. Kalau waqaf, iwaja. Kamu tarik nafas. Qayyima. Nah, terus bagaimana pada cara membaca sakta? Cara membaca sakta adalah Anda berhenti pada alifnya ini. Spotlight ya. Nih. Aslinya jan. Karena dia berhenti di jan, maka alifnya menjadi alif mat. Iwaja qayyima. Pertama itu satu. Perubahannya itu harus kalian perhatikan ya. Kemudian panjangnya gimana Ustaz? Panjangnya ya karena dia adalah bacaan mat tobi'i atau bisa dibilang mat iwat karena tadi aslinya adalah fathaten ya, mohon maaf fathaten, maka bacanya harus dua harokat. Boleh lebih? Enggak boleh karena aturannya demikian. Perhatikan saya membaca. Iwaja qayyima. Nah, begitu. Oke. Wa yajuzu lil qari' aidan an yaqifa ala iwaja li'annahu ra'sul ayah. Ini yang lainnya. Jadi cara membacanya adalah kalian berhenti pada iwaja, kemudian berhentinya tanpa nafas dengan niat melanjutkan kepada apa? Kepada ayat setelahnya. Tetapi Ustadz, kalau saya misalnya ngimamin Ustadz, ini yang lain ya, pertanyaan yang lain. Ngimami surat ngimami, kemudian saya membaca Al-Kahfi ayat pertama. Al-Kahfi ayat pertama. Kemudian saya nggak lanjut ayat kedua. Apakah saya perlu sakta? Oh, enggak usah. Contohnya begini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Maknanya amin. Terus kamu rakaat pertama itu.
Pengennya hanya baca ayat pertama doang, Al-Kahfi. Bukan sakta berarti. Kamu wakaf di situ karena setelah ayat pertama kamu langsung ruku. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Tarik nafas. Allahu Akbar. Loh, enggak sakta Ustaz? Enggak sakta. Tapi kalau sakta, kalau kamu sakta, caranya kayak tadi itu. Iwaja, qayyima, berhenti, fathatennya diganti menjadi mat, iwat. Kemudian setelah berhenti tanpa nafas, lanjut kepada kalimat berikutnya. Oh, Masya Allah Ustaz. Ternyata harus hati-hati ya di dalam membaca Al-Quran. Oh iya harus hati-hati Bang. Harus hati-hati supaya tidak salah bacanya. Kalau ngawur yo piye gitu ya. Seperti yang kamu pahami tadi, seperti yang Ustaz jelaskan bahwa sakta itu ada dua macam. Ada yang wajib, ada yang boleh. Ini nanti kita bahas di pertemuan yang lainnya. Secara umum, cara membaca sakta demikian ya. Cara membaca imalah juga demikian. Nah, mudah-mudahan Syamil, As'ad, An-Nabhan bisa memahami dari pertanyaan yang telah diajukan tadi. Demikian, baik. Kita pindah ke pertanyaan berikutnya. Ini sudah 26 menit ya. Pindah pada pertanyaan berikutnya, pertanyaan nomor ke-6. Nah, ini hampir sama dengan pertanyaan nomor 5. Ustaz, apakah bacaan imalah dibaca dengan dengung? Baik. Imalah tadi yang tadi ya. Majreha, majreha. Masih ingat ya? Ada nggak dengungnya itu? Ah, kalau saya dengerin Ustaz mah saya kurang mantep. Ya udah, kita dengerin suaranya Syekh. Ya, kita dengerin suaranya Syekh. Malah. Kita dengerin suaranya Syekh. Nih, coba. Majriha. Lah, karena pertanyaan dari teman kita Raditya Tertiomoro, apakah? Berarti jawabannya antara iya dan tidak. Apakah Ustadz bacaan imalah dibaca dengan dengung? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena di roknya ini enggak ada tanda-tanda dengungnya. Majreha. Kalau dengung nanti begini suaranya Bang. Majreha. Begitu. Malah enggak pas. Sebagaimana diajarkan oleh ulama-ulama kita yang telah belajar dari pendahulu-pendahulunya. Coba kita dengarkan lagi ya. Majriha. Ustaz keras ini suaranya, mudah-mudahan kedengaran. Bismillah. Majriha. 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 Gitu ya. Baik, mantul. Alhamdulillah sudah 6. Oh, lumayan banyak Ustaz. Iya, 15. Dan Ustaz senang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Supaya kalian nanti makin paham. Karena pertanyaan-pertanyaan ini kalau kita inventarisir seperti ini anak-anak sekalian ya. Itu tentu akan ada insya Allah. Orang lain selain kita yang juga akan bertanya dengan pertanyaan yang sama. Bayangkan, kalau jawaban Ustadz ini bagus misalnya, dan kamu paham, dan terus akhirnya kamu sebarkan ya ilmunya kepada yang lainnya, tentunya akan lebih mudah untuk mereka memahami. Baik. Terima kasih demikian dari Tia Tertiomoro untuk jawabannya. Kemudian pertanyaan dari Muhammad Azri Wahyu, pertanyaan nomor 7. Mengenai imalah lagi nih, mengenai imalah. Penjelasan mengenai imalah Ustadz, apakah ada perbedaan arti jika dibaca fathah dan apakah ada contoh imalah lain Ustadz selain dari Quran Surat Hud ayat 41? Jawabannya yang pertama, untuk imalah cara membaca daripada imam kita, Imam Hafiz anak-anak sekalian, itu hanya satu. Tapi kalau imam yang lain bisa banyak. Wadduhi, itu imam yang lain Ustaz belum belajar itu. Itu nanti materinya di ilmu qiraat anak-anak sekalian. Jadi kalau kalian mau memahami semua detail ilmu Al-Qur'an, kuasai dulu satu Al-Qur'an menurut satu imam qiraat. Imam qiraat ada berapa Ustaz? Dasarnya ada 7 ya. Dasarnya ada 7. Kemudian dari 7 ini dikembangkan menjadi 10 qiraat. Begitu. 10 imam qiraat.
Jadi masing-masing imam qiraat ini memiliki murid yang terkenal. Nah, seperti bacaan imam kita, Imam Asim, muridnya ada dua, Hafiz dan Syu'bah. Kita di Indonesia kebanyakan menggunakan muridnya Imam Asim yang namanya Imam Hafiz. Lah, berarti cara membaca Imam Syu'bah dari gurunya Imam Asim yang akan kita pelajari ada kemungkinan beda, Ustaz. Ada kemungkinan beda, ada kemungkinan samanya. Nah, di antara persamaan itu adalah di antara ini, itu, dan seterusnya. Dan ada juga perbedaannya, Anda sekalian. Nah, perbedaan-perbedaan itu contohnya apa? Pembacaan imalah. Ya, kalau di imam kita pembacaan imalahnya satu Al-Quran 604 halaman itu hanya ada satu. Tetapi kalau imam yang lainnya kemungkinan ya ada aturannya tersendiri yang Ustadz sendiri belum tahu karena belum mempelajarinya. Gitu ya, mohon maaf ya sampai sini. Ustadz, apakah ada perbedaan arti jika dibaca fathah dan baik. Anak-anak sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan termasuk bacaan gharib ya. Bacaan gharib. Bacaan yang asing. Karena kalau dia dibaca fathah, maka ya, kalau dia dibaca fathah itu orang sudah nggak merasa aneh. Karena dia dibaca majreha, makanya bagi orang Indonesia itu asing, aneh. Oke. Kembali pada pertanyaan, apakah ada perbedaan artinya, Ustaz? Ini kalau Ustaz ngawur bahaya ya. Kalau Ustaz ngawur bahaya. Baik, anak-anak sekalian. Untuk menjawabnya harus memahami ilmu qiraat ya. Ilmu qiraat. Ustaz belum berani menjawab. Seperti misalnya wadduhi. Gitu. Itu mungkin ada perbedaan artinya. Misalnya kalau dia dibaca wadduha. Tetapi Ustaz akan memantapkan diri untuk menjawab pertanyaan ini. Kenapa? Begini. Anak-anak sekalian, kalau kamu membaca majroha itu nggak boleh. Menurut imam, qiraatnya Imam Asim. Maka bacanya hanya satu menurut Imam Asim dari murid beliau yaitu Imam Hafiz. Harus dibaca majreha. Maka apakah ada arti atau enggak ada arti? Ya tentu ini enggak akan mempengaruhi artinya. Enggak akan mempengaruhi artinya. Kenapa Ustaz? Karena kamu hanya membaca satu qiraat dan qiraatnya harus dibaca majreha. Dan artinya adalah hanya itu saja itu. Ya, hanya itu saja. Mari kita coba lihat apa sih sebenarnya artinya Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz buka di mushaf Ustaz ya. Majreha. Majreha. Artinya adalah naiklah kamu ke dalam kapal dengan nama Allah pada waktu berlayar. Majreha wa mursaha, dan berlabuhnya. Berlayar dan berlabuhnya. Nah, majreha itu artinya berlayar. Kalau menurut terjemahan Indonesianya. Kalau dibaca majroha, sepertinya artinya juga sama, Bang. Berlayar, Bang. Ya, begitu. Jadi kalau Ustadz yang dulu alumni dari pendidikan bahasa Arab, sama aja. Karena kenapa kok dikatakan sebagai gharib, kita nyambung ya. Majreha itu bacaan gharib ya. Majreha. Kenapa gharib? Kenapa begitu? Guru kita menjelaskan, yang waktu itu sudah Ustaz sebutkan, nama beliau yaitu Syekh Abdullah, mengatakan bahwa memang turunnya dari Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril, dari malaikat Jibril kepada nabi kita terus kepada kita, itu bacanya begitu ulama-ulamanya. Lah, berarti jawabannya gimana Ustaz? Ya memang begitu cara bacanya, begitu. Apakah mempengaruhi arti? Enggak mempengaruhi arti kalau kamu membaca qiraatnya Imam Hafiz ya, Imam Asim, Imam Hafiz begitu. Mudah-mudahan ini jawabannya sesuai dengan yang diharapkan ya, insya Allah. Jadi jawabannya demikian, enggak mempengaruhi arti dan juga hanya ada satu di dalam surah Al-Quran menurut qiraat dari Imam Hafiz ya. Alhamdulillah sudah 34 menit anak-anak sekalian. Mungkin 5 menit lagi nanti sudah selesai untuk Zoom-nya. Karena Zoom-nya Ustadz masih terbatas dengan waktu. Ustadz, masuk kepada soal 8 Ustadz. Siap. Dari Muhammad Arsyad Akmal Syafi.
Ustadz, bagaimana membaca huruf hamzah dan huruf berharokat double saat waqaf dan wasol? Nah, ini dia. Ini masih di pembahasan tentang waqaf kepada hamzah ya. Bentar. Nih, halaman ke-10. Nih, halaman ke-10. Terima kasih Arsyad untuk pertanyaannya, Muhammad Arsyad Akmal Syafi. Bagaimana membaca huruf hamzah dan huruf berharokat double saat waqaf wasol? Baik. Kalau, nih perhatikan. Kalau, ntar dulu, saya cari yang munawwan. Nggak ada. Baik. Anak-anak sekalian, kalau yang di belakang itu ya, itu ya. Coba Ustaz lihat halamannya. Mudah-mudahan keluar. Saya berharap ada contohnya. Nah, baik. Mudah-mudahan Ustaz perbesar dulu ya. Anak-anak sekalian, coba perhatikan. Bayda'a, hamzanya di fathah. Ada yang di fathaten. Nih, ada yang di fathaten nih. Ada juga nanti ada yang di dhammaten, ada yang di kasroten ya. Ada yang di dhamma, ada yang di fathah, ada yang di kasro. Di huruf terakhirnya ini, baik itu hamzah ataupun yang lainnya. Dengarkan kalimat Ustaz untuk menjawab pertanyaan dari Arsyad ini. Kalau bukan fathaten, perhatikan, kalau bukan fathaten, maka harokat tersebut diganti sukun. Yasha'u menjadi yasha, ya. Biqi'atin menjadi biqi'ah. Kasroten tuh. Cari yang dhamatan lagi coba. Lakumul ardo menjadi lakumul ard. Sukun. Nafsun menjadi nafs. Paham ya? Baik, itu pertanyaan pertama, Bang. Mudah-mudahan Arsyad paham nih. Jadi selain dari fathaten, baik itu nanti dhammatennya double, kasrotennya double, tetap harokatnya harus diganti sukun. Kecuali ini, nah, kecuali fathatain, kecuali fathatain. Kalau fathatain maka fathatennya diganti fathah dan harokatnya dibaca 2 harokat. Kenapa begitu? Karena ada alif setelah huruf hamzah tersebut. Ma'an menjadi ma'an. Kita masuk ke contohnya. Wa nunazzilu minas sama'i ma'an. Wasol. Kalau di waqaf. Wa nunazzilu minas sama'i ma'an. Ustaz, kalau di wasol berarti sambung dong kepada huruf setelahnya ini. Oh iya, jelas. Jelas, harus begitu. Nah, berarti Ustaz ulangi dong contoh wasolnya. Baik. Ingat, kalau waqaf, ini dibaca panjang ya. Minas sama'i ma'a. Gitu. Fathatannya diganti fathah. Kalau di wasol, tarik nafas biar kuat. Wa yunazzilu minas sama'i ma'an fayusibu bihi man yasha. Tuh. Ma'an fa. Maka hukum fathaten ketemu fa berlaku. Ikhfa-nya harus berlaku. Demikian Bang Muhammad Arsyad Akmal Syafi atas pertanyaannya. Baik. Anak-anak sekalian, dari sekian banyak pertanyaan tadi, alhamdulillah Ustaz senang sekali ya. Kita sudah masuk pada mau pertanyaan ke-9, ini sudah mendekati menit ke 39 lebih 46 detik. Ini gimana? Ustaz penasaran ini akan berhenti atau lanjut ini? Nah, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Ah, ternyata masih bisa lanjut. Alhamdulillah. Kalau nggak ada partisipannya bisa tembus ini kayaknya sampai 1 jam. Baik. Kita masuk kepada pertanyaan ke-9 dari
Rafanaf Elwandi Pratama. Rafanaf Elwandi Pratama. Baik. Apa pertanyaannya Ustadz? Yang 9. Baik. Arti tak marbuto. Nah, ini berarti masuk di buku itu ya. Di buku kaidah ke-5. Nah, ini aslinya cukup dingin, mohon maaf, nggak usah kecilin. Marbuto menurut bahasa Anda artinya ikatan. Berarti taknya itu yang bulat. Nah, ini artinya marbuto. Itu artinya ya. Lawan katanya apa Ustaz? Mabsutoh. Mabsutoh. Apa itu mabsutoh Ustaz? Coba Ustaz tuliskan di sini. Nih contohnya ya. Mabsutoh. Nah, kalau mabsutoh itu artinya ya yang taknya itu apa? Ya bentuknya kayak begini nih. Ya. Ter Kalau lautan itu apa itu? Lautan itu bahasa to itu dijembarkan kalau kata orang Jawa, Bang. Kalau sajadah itu tahu sajadah ya, sajadah kemudian ditaruh di depan kamu kemudian mau dipakai sholat itu loh. Itu namanya mabsutoh. Bahasa to ya. Tak marbuto, tak mabsutoh. Nah, gitu, Bang. Tak mab tak mabsutoh. Itu namanya. Jadi lawannya adalah bukan lawan ini, bukan lawan ini bentuk ya. Kalau tanya begini namanya marbutoh. Nah, gitu. Marbuto, mabsuto. Marbuto terikat, jadi nggak ada yang bundel begini ya. Tapi kalau ini mabsuto, jadi terbuka. Nah, mabsuto. Bahasa aslinya itu apa? Basalto itu. Dibentangkan. Nah, iya, dibentangkan, nggak bulat, nggak terikat itu. Kalau andai kata begini dia bisa bernafas, kalau gini mungkin ya bisa tapi agak anu mungkin apa gimana intinya pokoknya kalau marbuto itu terikat, kalau mabsuto dia terbentang ya segitulah ya. Mudah-mudahan semuanya paham lah maksud Ustaz ya. Berarti saknya Ustaz ma, mabsuto dong, mabsuto. Pak mabsuto gitu. Iya, iya mabsuto juga. Ustaz ngarang enggak, Ustaz ngarang begitu. Baik, alhamdulillah masuk kepada pertanyaan ke-10 ya. Ini 2 menit bisa menjawab pertanyaan ini karena kita sudah menjelaskan tadi ya. Baik. Penjelasan mengenai roh yang dibaca imala dilihat dari apanya roh dibaca imala Ustaz. Ini banyak yang suka tentang imala berarti ya. Berarti kita harus mendetailkan penjelasannya Saudara. Jadi anak-anak sekalian, yang harus kalian pahami ya, yang harus kalian pahami. Yang namanya imala itu bacaan yang gharib. Ya, bacaan yang gharib. Gharibnya di mana? Di roknya itu. Di roknya itu. Majreha. Jadi penjelasan roknya dibaca imala berarti ya dilihat dari apanya Ustaz. Dari saat kita belajar kepada guru kita yang guru kita itu nyambung kepada guru-gurunya dan guru-gurunya itu nyambung kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Dilihat dari situ, Bang. Jadi kalau kita belajar Al-Quran, kita seenaknya kita sendiri tanpa belajar dari guru-guru kita, yang guru kita itu nyambung ya. Nyambung kepada guru-gurunya dan nyambung kepada Rasulullah ya. Itu nanti bisa salah. Gitu. Dari mananya Ustaz? Dilihat dari situ. Dari proses di mana kita belajarnya itu. Jadi nggak boleh dong baca maj'aroha. Nggak boleh. Kalau guru kamu tembus kepada Imam Hafiz. Kalau imam yang lain, wah Ustaz belum bisa jawab tuh. Ya, Ustaz belum bisa jawab. Ala kulli hal, kalau kalian membaca Imam Hafiz, maka aturannya harus begitu. Belajarnya kepada gurumu, itu nanti akan dikasih ilmu itu. Nah, dari situ cara bacanya, Bang. Gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa membuat kalian paham. Wah, berarti kita nggak boleh dong Ustaz, sekaligus belajar kirat-kirat yang lain. Menurut cara belajarnya, jangan memaksakan diri yang belum waktunya. Nanti malah
nggak pas. Malah nggak pas. Karena menurut ulama-ulama kita harus beruntut. Belajar dari satu kiroat dulu, satu imam dulu. Kelar baru kepada imam yang lainnya. Imam mana dulu? Itu ada tuh urutannya kalau kita mau menjadi murid yang benar-benar fokus untuk mendalami Al-Quran, mengkhidmatkan diri kamu kepada pembelajaran Al-Quran. Insya Allah nanti kamu akan sampai Bapak sekalian. Dan kita berdoa untuk itu ya. Mudah-mudahan kita, kamu Ustaz juga nanti bisa istiqomah di dalam menuntaskan pembelajaran kita sampai nanti akhir hayat kita dan menjadi orang yang bermanfaat. Nanti bisa di barisan orang-orang yang membela Al-Quranul Karim. Baik, kita demikian Bang Bintang Lutsino Yuliandra untuk jawabannya. Untuk pertanyaan ke-11, Ustadz dari Aqsa Dafara Imami. Jadi Ustadz, ini kata si Aqsa, jadi jika huruf terakhirnya huruf hamzah fathatan lalu waqaf, itu berarti selalu dibaca fathah dipanjangkan satu alif atau dua harokat. Apakah benar pemahaman saya seperti itu Ustadz? Nah, jawabannya benar. Ini kayaknya sudah ditanyakan sama teman kita tadi ya, Anda sekalian. Nah, tambah ya ini nih. Ini yang ditanyakan nih. Ustaz tandain dah biar lebih enak. Nah, bisa nggak tuh? Nah, warnanya apakah mungkin bisa diganti? Ustaz kasih warna kuningnya. Nah, dia bisa. Kita repeat once more. Kita unduh dulu supaya lebih enak. Oke. Nah, enak ini. Kita gunakan spotlight. Ini teman-teman sekalian. Jadi pemahaman kamu benar Bang. Kalau dia di wakaf diganti menjadi fathah, kemudian dipanjangkan satu alif atau dua harokat. Tidak ada contoh yang hamzah namun ada contoh di PDF halaman 27. Halaman 27. Kalau di web halaman 8. Oh begitu ya Bang. Ya, 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 ya. Ala kulihal demikian lah ya. Ala kulihal demikian anak-anak sekalian. Aqsa, Dafara Imami, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu pelajari itu benar. Terima kasih. Mari kita pindah anak-anak sekalian ke materi berikutnya. Ya. Untuk soal berikutnya, soal yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim Ustaz. Sifrun mustatil dan mustadir. Apakah itu sama dengan pembelajaran gharib Ustaz? Ini ada pada contoh ana. Baik. Anak-anak sekalian, coba kita buka di tanda ana. Ini al-alifatus sab'ah. Nih. Ini ada nih. Ini bundernya ini loh Bang. Sifrun itu artinya nol ya. Mustatil yang memanjang, mustadir yang bulat. Nah, kalau Anda sekalian mengerti dan paham tentang artinya dulu, maka kamu nanti memahami penjelasan Ustaz lebih mudah ya, lebih mudah. Baik. Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ananda sekalian, untuk menjawab pertanyaan dari Ananda Aqsa Dafara Imami. Ustadz, apakah itu sama dengan pembelajaran gharib, Ustadz? Nah, baik. Ananda sekalian, jawaban Ustadz, ya, itu sama dengan pelajaran gharib. Selesai. Untuk menjawab pertanyaan dari Bang Aqsa, iya itu memang bagian daripada gharib. Ana. Nah, ana itu contoh dari sifrun mustatil. Sifrun mustatil. Ustadz pakai Quran Madinah ya, cetakan Madinah. Kalau di cetakan Indonesia Anda tahu apakah Ustadz itu belum menemukan ya, apakah memang bentuknya sama. Anak-anak sekalian coba kalian perhatikan Ustadz pakai ini nih. Pakai spotlight dulu. Perhatikan. Sama-sama qawariro ya, satu. Oke. Oke, sudah. Sekarang Ustadz spotlight nih.
Perhatikan alifnya. Alif yang pertama ini dan alif yang kedua. Katanya sama. Artinya sama. Namun tanda di atas dari alifnya ini beda. Yang pertama mustatil. Mustatil ya. Yang kedua mustadir. Mustadir. Apa mustatil dari lonjong ke atas. Bukan bulat-lat. Tapi kalau yang kedua bulat-lat. Ya, begitu ya, bulat-lat. Mari kita pahami. Mustatil dulu yang pertama ini. Kalau wakaf mustatil maka bacanya qawariro. Gitu. Ya. Oke. Qawariro. Tapi kalau diwasal qawariro qawarir. Saya ulang lagi. Kalau di wakaf dia dibaca panjang, kalau mustatil ya. Tetapi kalau wasal nggak dianggap hamzahnya ini. Atau alifnya ini loh nggak dianggap. Gara-gara ada tanda mustatil ini. Pola yatilu. Ya, mustatil. Kalau wakaf dibaca panjang. Baik. Kalau mustadir, qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Ya. Qawarira, alifnya ini anak-anak sekalian, karena jadi mustadir bulat, maka baik kalian nanti berhenti di sini atau kalian lanjut di sini, alifnya itu dianggap enggak ada. Dianggap tidak ada. Maka kalau membaca di sini wasol, maka bacanya begini. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Roknya dibaca pendek, nggak panjang. Kenapa nggak dianggap? Oh gitu Ustaz. Iya. Meskipun wasol dan wakof. Kalau wakof bagaimana Ustaz? Contoh. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarir. Gitu dia. Wakofnya qawarir karena mustadir. Kalau ini wakofnya beda. Qawariro gitu. Paham ya Anda sekalian ya? Saya berharap kalian bisa memahami apa yang sudah Ustadz jelaskan. Segampang itu ya, mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan pemahaman yang pas. Baik. Kita sudah melewati 12 pertanyaan. Kurang berapa lagi nih? 3. Nah, baik. Ustadz pada halaman 62 Ustadz, materi qawariro. Apakah ayat tersebut hanya dalam satu surat tertentu saja atau ada di surat yang lainnya? Karena itu seperti dua ayat saling menyambung. Jadi kalian lihat ya, sekarang Ustadz akan pakai screen. Ustadz akan mengambil mushaf di sini dah. Kalau kalian bisa apa? Bisa downloadnya malah bagus ya. Ini kalau mau mencari kalimat di sini akan ketemu semuanya, Bang. Nah, baik. Qawariro, baik. Bentar. Ustaz akan cari di sini. Kalau qawariro yang mustatil ya, qawariro yang mustatil hanya ada di surat Al-Insan. Ini menjawab pertanyaan dari teman kita. Jadi Aqsa Dafara Imami. Ustadz, saya ulang lagi ya. Apakah yang tersebut hanya dalam satu surat tertentu saja Ustadz, atau di surat yang lain ada? Kalau yang kamu tanya itu qawariro, coba kalian perhatikan ini. Ustadz perbesar bisa kali ya? Oh nggak bisa. Kalau pakai bentar. Kalau pakai Quran ini bisa kayaknya. Bentar ya. Mudah-mudahan kelihatan nih mushafnya nih. Al-Insan. Al-Insan. Juz 29. Al-Insan.
Baik. Al-insan. Nah ini deh. Ustaz perbesar. Pakai zoom. Oh, harus download dulu. Harus download dulu nih. Nah, nggak apa-apa. Baik, kita kembali anak sekalian. Jadi kalau kalian perhatikan di sini ya, perhatikan di sini. Pakai zoomnya bisa nggak pakai zoom? Nggak bisa. Jadi anak sekalian, ya, anak sekalian, qawariro mana tadi? Qawariro. Terus ulang biar kelihatan. Qawariro. Kalau kalian cari qawarir, itu hanya ada satu nih. Nih, di surat An-Naml, ya kan? Nih. Mumarradum min qawarir gitu. Tapi kalau kamu cari kalimat qawarir saja di Al-Qur'an ada 3. Di surat An-Naml sama Al-Insan tuh. Oke? Tapi yang bentuknya berbeda, bentuknya ada alif mustatilnya hanya ada satu ayat, ayat ke-15. Kalau mustadir hanya ada satu saja, ayat ke-16. Itu jawabannya. Berarti ya di surat lain kalau qawarir saja ada di surat An-Naml. Tapi kalau qawariro dengan alifnya dimustatilkan, dilonjongkan namanya, itu hanya ada satu aja. Kalau mustadir pun hanya ada satu saja. Itu jawabannya buat Mas Aqsa Dafara untuk soal yang nomor 13. Mudah-mudahan bisa memuaskan jawabannya ya. Oke. Baik, kita pindah untuk soal ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, saktah apakah setelah membacanya boleh langsung wakaf? Misalnya, iwaja qayyima. Lalu saya berhenti. Lalu bacaannya ulang lagi dari mana? Ah, baik. Kita buka Al-Quran lagi kalau begitu ya. Surah Al-Kahfi. Andai kata ini Allah mudahkan. Yang mana ya? Tadi udah selesai belum? Downloadannya itu enak nanti, Bang. Ah, belum bisa ya. Kita ke Al-Kahfi nih. Al-Kahfi. Ustaz, copy saja biar kelihatan besar nanti anak-anak sekalian. Al-Kahfi. Langsung aja ya, biar menghemat waktu ya. Udah terlanjur, nggak apa-apa dah. Set. Kita pindah ke slide kedua. Kita push. Ya, ganti ayatnya. Baik, perhatikan di sini. Teman kamu bertanya di sini nih. Nah, pertanyaan di sini deh. Ustaz, warnain dah. Dia bertanyanya di situ tuh. Tandainnya pakai ini kayaknya ya. Oh, bukan. Ya, penting ini dah. Nih, yang garis bawah tuh. Ustaz, saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi kita slide show kan. Mudah-mudahan bisa. Oh, harus masuk ke halaman terakhir. Nih dia. Kita spotlight. Mudah-mudahan kelihatan di layar masing-masing ya. Oke. Aywaja qayyima. Nah, teman kamu bertanya begini, Ustadz, saktah apakah setelah membacanya boleh langsung wakaf? Boleh. Boleh, jawabannya boleh. Aywaja qayyima. Nah, boleh, jawabannya boleh. Terus pertanyaan berikutnya dia tanya, lalu baca ulangnya lagi dari mana Ustadz? Kamu boleh dari aywaja kemudian langsung qayyima juga. Atau kalau guru-guru kita bilang, udah qayyima aja. Contoh, perhatikan cara baca Ustadz. Cara yang pertama,
Saya tarik nafas dulu ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Tuh, stop. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. Jadi kamu mulainya dari qayyima. Oh gitu Ustaz. Kalau saya mulai dari sebelumnya boleh nggak Ustaz? Boleh. Kalau kamu mulai dari sebelumnya, maka saktanya harus berlaku Bang. Perhatikan. Ustaz sakta nih. Kalau nafas kamu kuat misalnya ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Kemudian kamu pengen ngulangi dari kalimat sebelumnya, bukan dari qayyima sini. Misalnya dari walam atau dari iwaja atau dari al-abdi juga boleh, asalkan ingat. Asalkan waqaf artinya itu benar. Jaga-jaga dari sini aja. Tapi kalau kamu dari sini juga nggak apa-apa. Walam ya ja'al. Perhatikan. Kalau setelah kamu berhenti di sini ya, pengen ngulangi lagi. Coba mulai dari sini. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Nah, begitu. Itu caranya. Cara wakofnya. Nah, mudah-mudahan pertanyaan ke-14 ini jawabannya bisa memuaskan dan juga kamu bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Baik. Terakhir, Ustadz, apa yang disebut mat mutamatsilain? Kalau mutamatsilain saja Ustadz bisa jawab tuh. Tapi kalau sampai ada matnya ini mungkin ada tapi Ustadz harus cek ya. Nggak berani langsung Ustadz menyalahkan, takutnya nanti ternyata ada. Oh, malah repot nanti ya. Sebenarnya kalimat mutamatsilan ini dari sini, Bang. Dari idgham. Idgham mutamatsilain. Mutamatsilain. Kalau nggak salah itu masuk ke pembahasan yang ke coba Ustaz cek dulu ya. Mutamatsilan. Jadi kalau menurut bahasa mutamatsilan itu mirip-mirip, Bang. Lakum ma kasabtum gitu. Kalau mat yang mutamasilen kayaknya nggak ada ya, nggak ada. Contoh misalnya kola dia lanya ya, lanya. Kola la kan panjang tuh. Kemudian setelahnya ada alif, nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Kalau ada kemungkinan begitu maka alif setelahnya nggak dianggap. Nah, kita coba cari yang mutamasilennya itu ada di posisi sebelah mana. Coba Ustaz cek di kaidah keempat ya. Qaidatu. Bentar. Apakah ada di kaidah yang keempat? Kita cek apakah masih kelihatan di sini. Kaidah keempat. Kaidah keempat. Kalau di kaidah keenam udah ada itu, karena kan materi tentang tajwid ya. Oh, ada. Baik, ada. Mutamatsilain. Nah, di sini dia. Halaman ke-35. Ini dia. Nah, coba perhatikan anak sekalian. Ba ketemu ba sukun ketemu ba. Idgham mutamatsilain. Kalau kalimatnya begitu. Mutamatsilain berarti itu apa? Yang mirip begitu, Bang. Mirip begitu. Idgham mutamatsilain. Ini ada penjelasannya. Kalau idghamnya Ustaz bisa jelasin. Idgham mutamatsilain itu adalah jika dua huruf ini sama makhraj sama sifat. Baik, enaknya Ustaz jelasin melalui tajwidnya saja. Ini ada di pembahasan huruf yang bertemu. Ya. Dua huruf yang bertemu nih. Mutajanisain. Mutamasilain, mohon maaf. Saya hapus dulu. Mutamasilain. Nah, nih. Waqad dakhalu. Perhatikan saya baca ya. وقد دخلوا Waqad dakhalu. Enggak ada matnya di sini ya, anak-anak sekalian. بل لا تكرمون Balla tukrimun. Enggak ada ya.
يدرككم Kaf sukun ketemu kaf berharokat. Yudrikum. Hak sukun ketemu hak berharokat dhamma. يكرههن Yukrihun. Nah, tuh. Saya baca ya. Tapi ada juga yang begini nih, coba perhatikan. يعلم ما Ya'lamu ma. Ya'lamu ma. Lah Ustaz, ini ada huruf mat Ustaz ketemu ya. Tar dulu. Bukan mutamasilan di sini mah. Ini ya-nya huruf mat tapi bertemu dengan ya yang berharokat, bukan mutamasilan berarti. Cuman di sini perhatikan contohnya. في يوم Wa in taharrakal ula awal wa in taharrakal awal. Andai kata huruf yang pertama berharokat minhuma au kana harfa maddin atau dia huruf mad fala idghama, maka tidak ada idgham. Isbiru wa sabiru, enggak boleh dibaca isbiru wa, enggak boleh. Perhatikan saya baca اصبروا وصابروا isbiru wa sabiru. Perhatikan isbiru wa sabiru. Tuh, ruwa, bukan ruwa. Enggak ada idgham di situ. Maka jawabannya adalah apakah yang disebut dengan mat mutamasilan? Jawabannya, pertanyaannya salah. Itu jawaban dari Ustaz. Terus kalau saya ganti Ustaz pertanyaannya dengan begini, apakah yang disebut dengan idgham mutamasilan? Jawabannya dari tadi itu. Nah, jawabannya adalah apabila ada dua huruf yang sama makhraj, sama sifat. Begitu ya Anda sekalian. Itu penjelasan mengenai makna dari mutamathilan atau idgham mutamathilain. Baik. Kita kembali kepada materinya. Bentar, takutnya ada yang kelewatan ini. Oh, udah nggak ada, udah habis. Baiklah Anda sekalian, alhamdulillah 1 jam lewat 13 menit. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan semua pertanyaan-pertanyaan dari kalian semuanya. Yang terakhir dari Mas Kiko Naufal Ali. Mudah-mudahan nanti ada lanjutan lagi pertanyaan-pertanyaan dari kalian semuanya ya. Terkait dengan kaidah kelima buku Kaidah Daku. Demikian yang bisa Ustadz sampaikan pada kesempatan kali ini. Ditunggu komennya yang ada di masing-masing video yang nanti akan Ustadz share kepada kalian semua. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.